Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali belajar dan merenungkan tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus menyempurnakan karakter setiap kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Let us not in temptation. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Samuel pasal 11, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, "Itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu." Itulah kisah awal kejatuhan Daud yang diceritakan di dalam firman Tuhan. Terkadang saya heran melihat hidup orang yang begitu luar biasanya, begitu dekat dengan Tuhan dan sangat luar biasa dipakai Tuhan. Namun bagaimana mungkin orang seperti itu bisa jatuh ke dalam dosa? Di dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan, dikatakan demikian di salah satu bagiannya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Matius pasal 6 ayat yang ke-13. Jika kita membaca perkataan ini, seakan-akan Tuhanlah yang dapat membawa kita ke dalam pencobaan, sehingga kita berdoa dan memohon kepadanya agar kita tidak dibawa Tuhan ke dalam pencobaan. Padahal kitab Yakobus pasal 1 ayat 13 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jika demikian, lalu apa maksudnya kita berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat? Sesungguhnya, inilah saat di mana kita meminta agar kehendak Tuhan atau keinginan Tuhan, dan bukan kehendak atau keinginan saya yang terjadi. Itulah sebabnya kita berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab kehendak atau keinginan kita selalu ingin mencicipi dosa dan godaan, sebab dosa itu manis rasanya. Apabila hati dan pikiran kita dikuasai oleh kehendak dan keinginan Tuhan, maka kehendak Tuhan selalu akan membawa kita menjauhi dosa. Kejatuhan Daud dimulai dengan membiarkan dirinya sendiri terbuai dan dibawa ke dalam pencobaan. 2 Samuel pasal 11 ayat 1a berkata, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Inilah awal kejatuhan Daud. Orang yang diurapi Tuhan sekalipun, dia membiarkan keinginannya dibuai oleh rasa malas dan bersenang-senang. Sekalipun itu adalah waktu-waktu untuk raja-raja biasanya maju berperang. Namun, justru Daud bermalas-malasan dan menyuruh orang lain yang maju. Saudaraku, pagi ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Adakah kita membiasakan diri kita dibuai oleh keinginan dan kehendak hati kita sendiri, atau dituntun oleh kehendak Tuhan? Haleluya, sahabatku. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Jesus loves you, and so do I.